Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh, jamaah majlis taklim Masjid Miftahul Jannah Talang Keramat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023, kita dikumpulkan kembali oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala berupa kemarau, kemarau panjang, air mengurang, air sedikit di mana-mana, terutama yang masalah air pumpnya bermasalah. Talang Keramat ini bermasalah termasuk, Musi Banyuasin ini, Banyuasin ini bermasalah air pump. Jadi gitu, kalau wong kota di Palembang tidak jadi masalah, walaupun kemarau panjang air lancar. Ya, kita ini Banyuasin ini belum bisa pemerintahnya melayani masyarakat
air pumpnya setiap hari. Ya dah. Maafkan baiklah kira-kira ya dah. Kalau kita tidak maafkan, berdosa dia sebagai Amirul Mukminin, sebagai amirnya daerah, tidak ini pikirkan rakyatnya. Ya. Dosa kalau terutama tentang kebutuhan pokok. Air ini pokok. Orang mau sholat, mau mandi, mandi jinabat, orang mau bersuci itu oleh sebab air. Masya Allah, penting. Sebenarnya program pertama itu orang-orang dewan itu harusnya dia mendesak pemerintah bagaimana supaya itu air ini terlebih dahulu diutamakan. Orang dewan tidak paham juga. Dia bukan orang ibadah, tidak paham. Kalau dia ibadah kan penting air. Ya tak? Nah, ini masjid-masjid pada enggak ada air. Masya Allah. Ini akan maka pentingnya kita ini memilih orang-orang yang diberikan amanah ini orang yang ibadah. Jadi dia kalau dia duduk di pemerintahan dia pasti mikirkan itu. Bagaimana caranya? Ya tak ada, tak bisa terbeli alat yang hebat, yang besar. Apa bedanya Palembang dengan kita sini? Sama baik. Namanya bumi Allah kalau. Ya tak. Anggarannya ada. Ya tak. Nah ini hadirin sekalian. Makanya kalau kita duduk-duduk dengan bupati, sampai ke tak apa-apa. Pak Bupati ni, mana air ni, kebutuhan air ni. Nah itu sampai ke dia. Yang terserah dia. Nah dia buat dia. Ini hadirin sekalian ya. Baiklah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikut setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang selalu basah lidahnya membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau nak lebih mudah lagi, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad baca. Ya, pakai tasbih baca. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad berapa kali? Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula. Nah itu amalan Habib Anis di Solo sana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula. Barang siapa membaca Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula, maka segala kesulitan-kesulitannya dia dimudahkan oleh Ta'ala. Baca 10 kali Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula. Wabtah minal khairi kullamula itu artinya bukakanlah, dengan wasilah solawat ini, bukakanlah ya Allah seluruh kebaikan yang masih tertutup, yang terkunci. Kullamulak, seluruh kebaikan. Nah, kebaikan itu diterjemahkan orang ulama bukan kebaikan akhir saja, kebaikan dunia juga termasuk. Kesulitan ekonomi, orang yang enggak punya keturunan, orang yang belum dapat jodoh. Nah ini. Sudah itu apa lagi? Kalau kita usaha selalu gagal, diniatkan seperti itu, Allah akan buka. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamula. Kalau sudah Allah buka, Allah buka pintu rezeki, deras rezeki itu pasti. Karena dibukanya sedikit. Ini hadirin sekalian. Tinggal Allah tu lah buka ya. Jadi kalau Allah buka teras rezeki. Ini hadirin sekalian. Cepat. Nah ini karena kita ini dibuka Allah tu dikit, jadi dikit ngalirnya. Sama dengan keranan air tu juga. Kalau kecil, salurannya kecil-kecil. Nama itu juga rezeki. Rezeki dari Allah ni. Kalau Allah buka lebar-lebar, ada orang dapat rezeki banyak sekali kan. Berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa zakatnya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya tak? Zakat jangan sampai tak dikeluarkan zakat dulu, nanti bahaya. Zakat itu
wajib kita keluarkan setahun sekali zakat mal. Ini hadirin sekalian. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di bab yang menjelaskan tentang maksiat batin. Maksiat batin ini dalam kitab Hidayatus Salikin ada 10. Nah, sekarang kita sudah sampai kita ini membuang apa yang buruk di dalam hati kita. Nah, kita buang. Baru kita masukkan apa yang baik ke dalam hati kita. Ini hadirin sekalian. Kita sudah sampai ke pasal yang ke-8. Nah, Al-Faslus Tsamin fil Kibri. Pasal yang ke-8 menjelaskan tentang kibir. Apa itu kibir? Takabur, sombong. Biasanya dia berantai. Orang yang memiliki sifat sombong itu pasti terkena sifat berikutnya, pasal yang ke-9. Al-Faslus Tasi fil Ujub. Pasti dia kena penyakit ujub. Orang sombong pasti kena ujub. Apa itu ujub? Bangga. Dia bangga, membanggakan dirinya, membanggakan apa yang ada dalam dirinya. Nah, itu. Nanti terakhir yang ke-10, dia kena penyakit riya. Riya, minta dipuji orang, minta dilihat orang beramal. Ini hadirin sekalian. Apa itu tanda riya? Tanda riya itu kalau dia ibadah depan orang semangat, ibadah dia sendirian tidak semangat. Ibadah di rumah salah-salahan baik. Ya tak? Paham? Kalau ngaji depan orang semangat, bagus dia ngaji. Kalau ngaji di rumah jangan tidak baik. Itu tanda riya. Padahal tidak ada orang tetap semangat. Ini hadirin sekalian, tetap semangat ibadah ini. Masya Allah. Nah, ini berantai sama. Kalau ada orang punya penyakit kibir, pasti dia ujub, bangga. Pasti dia riya. Orang asalnya dia sombong dulu. Sombong itu apa? Sombong itu kalau nak mudahnya kita mengambil perkataan iblis di dalam Al-Quran. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini sombong. Nah, itu kuncinya. Kalau kamu merasa diri kamu itu merasa lebih baik dari orang di sebelah kamu, sombong. Kalau lebih baik, bisa dia nyombongkan apa yang kepacaan dia, atau mengombongkan hartanya, menyombongkan apalah pokoknya disombongkannya. Ya hadirin sekalian. Ini bahaya. Kibir ini bahaya. Itulah intinya. Di dalam surah Al-A'raf, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Ini setan, ini iblis berkata kepada Allah, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan, engkau ciptakan dari nar, dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Maka si iblis sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Ini hadirin sekalian. Ini ya pertama kali Allah menjelaskan tentang kesombongan iblis. Maka Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Nah ini. Adapun kibir, yaitu sombong, yakni membesarkan diri, maka yaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang ada di dalam hati yang sangat dicela oleh syarak. Seperti firman Allah, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam yang mana mereka kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Neraka jahanam itu seburuk-buruk, sejahat-jahat tempat orang-orang yang sombong.
Nah, ini sekalian. Jadi neraka jahanam. Kalau kita punya sifat kibir, lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain, bahaya. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri atau sombong? Ya, ini sesungguhnya di dalam neraka itu yaitulah tempat bagi segala orang yang sombong. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran Allah menjelaskan tentang orang yang sombong, orang yang kibir. Kibir itu sombong, mutakabbir atau takabbur. La yadkhul jannah. Nabi bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah. Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min khardalin min kibir. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sekecil zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu biji, apa namanya? Ada yang mengatakan atom. Atom itu nggak bisa kelihatan. Zarrah. Ada yang mengatakan seperti biji sawi itu. Ini hal sekalian. Ada yang katakan seperti semut yang kecil. Dari sifat kesombongan. Kalau kita ada sifat sombongan sedikit saja dalam hati kita, maka tidak akan masuk surga walaupun kita ini ibadah. Nak dibuang, hati-hati ini nak dibuang. Makanya yang bagus di dalam nasihat Syekh Abdul Somad ni, kita ini memandang orang lebih besar dari kita, menganggap orang itu lebih mulia dari saya. Orang yang lebih kecil, anak kecil ini lebih mulia dari saya. Ya dah. Orang kaya lebih mulia dari saya. Sama. Orang miskin pun lebih mulia dari saya. Mengapa kita mengatakan orang kaya lebih mulia dari saya? Orang kaya ini dengan hartanya dia banyak infak, sedekah, sedangkan aku tidak mampu. Maka dia lebih mulia dari saya. Orang miskin lebih banyak, tak punya apa-apa, lebih mulia dari saya. Mengapa? Karena dia nanti di akhirat tak banyak hisabnya. Jadi orang kita kalau mandang orang tu dia lebih mulia dari kita, jangan kita anggap diri mulia. Kata Habib Umar nasihat dia tu seringnya dia nyampaikan, jangan sekali-kali terbersit di hatimu apabila memandang orang di hadapanmu engkau anggap remeh orang itu. Jangan sekali-kali terbesit di hatimu apabila ada orang lewat di depanmu, di dalam hatimu terbesit menganggap orang itu lebih rendah darimu. Ini hadirin sekalian. Orang yang lewat ini lebih mulia dari saya. Itu yang bagus. Ya hadirin sekalian. Tanamkan. Jangan kita menganggap orang itu lebih rendah, meremehkan orang. Barang siapa yang meremehkan orang, itulah tanda bahwa orang itu punya sifat kesombongan. Dia merasa orang itu lebih hina, maka dia sombong. Ini hadirin sekalian, ini nasihat dari yang mulia Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Ini hadirin sekalian, tidak akan masuk surga. Sabda Nabi, yusyarul jabbarul mutakabbirun yaumal qiyamah bi surati zir. Yatwa'uhum an-nas li hawaihim 'ala Allah azza wa jalla. Dikumpulkan orang-orang, dihimpunkan akan segala orang yang gagah, yang membesarkan diri, orang yang sombong pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil. Dikecilkan oleh Allah. Padahal akan mereka itu dipijak, memijak akan mereka itu oleh segala manusia, diinjak-injak oleh manusia. Orang yang sombong tadi nanti di hari kiamat, karena sangat hina mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikecilkan Allah nanti di hari kiamat orang yang sombong. Ini hadirin sekalian. Sabda Nabi yang lain, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyiyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban.
Barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan dia merasa ta'ajub, bangga dengan dalam dirinya, ini sekalian, niscaya Allah mendapatinya dalam keadaan sangat murka ke atasnya. Jadi Allah itu sangat murka sekali kalau ada orang punya sifat kesombongan. Hakikat takabur itu syahdan. Hakikat takabur itu bahwa melihat seorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya, dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Dan alamat takabur itu ada kalanya nyata pada lidah. Orang yang sombong itu ada kalanya dia nampak pada lisannya, seperti katanya, aku baik daripada si fulan, aku lebih bagus dari dia, masih mendingan aku. Sering kita katakan, masih mendingan aku. Ya dah, aku masih ada ambean. Dia katik dia nak diembek dia. Nah, keluar dari kata-katanya. Main. Kalau kita macam itu kan? Hati-hati. Dia tak kata ambekan dia tu, apa nak diambil dia tu? Hati-hati. Ini hadis sekalian, nak dijaga ni lidah kita. Itu yang jelas sudah nyata orang itu. Dan aku mulia daripada si fulan, aku lebih mulia daripada si fulan. Seperti kata iblis laknatullah alaih yang dihikayatkan dalam Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan engkau dari api, sedangkan dia diciptakan olehmu dari tanah. Inilah perkataan iblis di dalam Al-Quran. Kita ingat-ingat itu baik. Kalau kita nak menghilangkan sifat sombong, diingat-ingat itu baik. Ini hadis sekalian. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan, seperti ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang, seperti ia tiada mau kalah daripada perkataannya orang. Ngomong tak mau kalah. Dan tiada mau ia mengikut akan perkataan orang lain jika ia salah sekalipun. Dia sudah salah masih tak malah ikut. Itulah orang yang jelas-jelas sombong. Ini hadis sekalian. Imam Ghazali rahimallahu taala berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal mutakabbiru huwallazi in wa'iza anifa wa in wa'aza annafa. Artinya orang yang takabur itu yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci. Kalau kita tegur orang, marah dan benci. Kebanyakan nak ngetes. Nak ngetesnya macam itulah. Haji, mana ni marah tu. Itu sombong dalam diri. Kalau kita masih ditegur orang galak marah, berarti kita masih ada sifat kesombongan. Sekalipun yang negur itu orang kecil. Ya tak? Ini hadis sekalian. Mana kira-kira? Ya tak? Sombong kita ni. Hati-hati. Saya pernah juga pernah diuji oleh Allah juga. Saya pernah di Laung Kidul. Orang itikaf ni, mungkin orang tu tak tahu dan saya mungkin. Saya omongin pak saya bangun ni, dia tu belum tidur ni. Saya pak tak boleh je aku tidur di ruang utama ni, tidur biasa. Kau ni je, aku lah tua je. Segaknya aku. Aku diam baik. Aku lah tua je. Padahal kalau aku nak ngusir baca baik ni masjid aku ni kan. Mana aku fikir sudah. Ini ujian dari Allah, fikir hati aku.
Uji oleh bapak-bapak yang lain. Aku, Ustaz, aku sudah ngomong ni. Orang itu je. Masih baik tekak dia tu. Kami baik lagi, Pak, kami tidur di ruang itu aja, Pak, di belakang, Pak, bukan di sini. Uji. Maksud dia marahnya. Tapi kalau saya nak menunjukkan saya, nah sombong aku berarti. Ya dah Tapi saya diam baiklah. Ya dah, ujian Allah, pikir-pikir hati aku, ujian Allah sudah. Anggaplah ini ujian Allah. Ngalah saya. Ya dah. Padahal saya itu berhak untuk menegur. Pertama saya ketua masjid, kedua memang itu masjid datuk saya, berhak saya nak negurnya tu. Punya hak saya sebenarnya. Tapi saya pikir sudahlah. Ini mungkin karena saya mengajarkan ilmu-ilmu inilah mungkin saya dapat ujian dari Allah. Dapat dan saya sering dapat ujian-ujian macam itu. Ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang diusirnya ke belakang kadang-kadang. Saya diam baik. Biarlah sehari orang tidak tahu dan kamu. Orang itu kamu belum tahu dan kamu. Banyak manusia jemaah ni je. Dari mana-mana, dari dusun-dusun datang. Ya, sekarang orang tahu lah berani. Ya dah. Ini sekalian. Jadi ujian banyak ujian ni, Pak. Kita kalau mengajarkan ilmu yang macam ini kita dapat ujian. Dapat ujian terus dari Allah. Nah, kalau kita kalah, kalau kita salah, berarti kita tidak lulus. Kita bisa mengajarkan baik, tapi kita tak bisa mempraktekkan. Ini hadirin sekalian. Ya, ini hadirin sekalian. Maka kita belajar ini dapat ujian terus. Ini hadirin sekalian. Jadi cirinya tadi kalau ditegur orang marah. Dan jika ada ia menegur akan orang, maka yaitu dengan keras. Nah, menegur orang keras. Perkataan lagi suka mungkar akan orang. Dan tiada mau ia ditegur oleh orang lain. Itu perkataan. Jadi tidak mau tegur. Tegur orang marah. Ciri orang sombong. Ya tak? Maka demikianlah adanya. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka yaitu mutakabbir. Tetapi seyogyanya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu yaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitulah orang yang takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan kata lain, yang mulia itu hanya orang takwa, orang yang hari-harinya takut kepada Allah, tidak mau bermaksiat, itulah orang mulia. Sudah, kuncinya itulah. Ya, kata yang lain, orang yang mulia. Itu pun orang yang mulia seperti itu tak boleh dia menganggap dirinya mulia. Orang yang takwa. Ya, kalau dia ada langsung turun derajatnya takwa tadi. Dan lagi seyogyanya bahwa engkau etikatkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah. Etikatkan bahwa diri kita ini lebih hina daripada seluruh makhluk Allah. Dan hendaklah engkau lihat bahwa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak, orang anak-anak kecil, maka berkatalah di dalam hatimu bahwa anak-anak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Anak-anak belum dapat maksiat, kita sudah banyak maksiat. Berarti anak-anak ini lebih mulia dari saya, lebih baik dari saya. Melihat anak-anak lebih baik dari saya, bukan anak-anak dianggap remeh. Ini seperti ajaran beliau ini seperti itu. Ya tak? Maka tiada syak bahwa anak-anak itu terlebih mulia daripada aku. Dan jika engkau lihat orang tua daripadamu, maka engkau berkata dalam hatimu bahwa orang ini berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahulu daripada aku. Maka orang tua ini lebih banyak ibadahnya. Seperti kita memandang Pak Fauzi lebih banyak ibadahnya dari saya. Saya baru 57 tahun, Pak Fauzi sudah 72 tahun, 73 tahun. Dia lebih unggul 20 tahun dari saya, lebih ibadahnya banyak. Ramadannya sudah berapa kali melebihi saya. Lailatul Qadarnya sudah lebih banyak dari saya. Maka dia lebih mulia dari saya. Melihat orang tua lebih mulia. Ya sudah pasti karena ibadahnya lebih banyak. Jangan dibalik.
Jangan melihat anak-anak, kau ni ibadah kau ni apa dia? Nah, jangan. Ya tak? Ibadah kau ni masih ingusan kau ni. Nah, jangan. Jangan dibalik. Melihat Pak Fauzi. Nah, wong tua kak dah terti, dia kat banyak maksiat. Nah, lagi dibalik jangan. Kalau dia nuntuk, pandanglah ibadahnya. Jangan pandang maksiat. Jangan kita jengok, dia ni banyak maksiat daripada aku. Jangan laju kita sombong. Jangan dibalik. Dengan anak-anak, dia tak ada banyak maksiat. Dengan orang tua, dia banyak ibadah. Jangan dibalik perkataannya tadi. Ini hadirin sekalian. Jadi melihat anak-anak lebih baik dari saya. Melihat orang tua lebih baik daripada saya. Ini maksud diajarkan dalam kitab ini. Ya tak? Melihat anak-anak karena dia belum banyak dosa, belum ada dosa. Nih, saya pernah anak itu yang saya mau negur yang siapa yang ke depan tu. Fikir saya, anak ini bagus saya bilang. Makanya standar saya fikir. Kau sudah sunat belum? Sudah sunat. Ustaz, sudah. Adalah dia depan tak apa. Standarnya sudah sunat lah. Kalau dia belum sunat, masih kotor, dia bawa najis masih dalam fikir. Jadi kalau bapaknya nak marah, tak baca. Kalau ini fikir yang bicara, bukan saya. Jangan di depan. Karena dia sudah sunat, tak baca kita nyalakannya. Sunat dia sudah bersih, dah bagus. Dah anak itu memang bagus, ya tak? Walaupun dia orang Salafi, orang Wahabi, biarlah, jangan. Ya tak? Kecuali dia ngacau, baru kita tindak tegas. Ngacau tu orang ngacau. Dia nak ngatur-ngatur misalnya, ngacau. Atau dia ngimami, tak sah, jangan juk. Karena dia dah berzikir, dah ada apa, jangan kita juk. Kita harus tegas. Kalau kau nak ngatur-ngatur, kau bikin masjid dewek sana. Jangan masjid sini. Ini masjid untuk orang berzikir. Ya tak? Untuk zikirnya keras. Kita tegasi pula. Seandainya seperti itu. Ini hadirin sekalian. Itu kalau melihat anak kecil lebih mulia. Melihat orang tua lebih mulia. Ini hadirin sekalian. Dan jika engkau melihat orang alim, orang yang berilmu, pastilah engkau berkata dalam hatimu, orang alim ini lebih mulia dari saya karena dia sudah banyak ilmunya, karena waktunya sudah banyak dihabiskan untuk nuntut ilmu agama, pastilah dia lebih mulia. Tak mungkin orang alim lebih rendah dari kita. Jangan kita balik. Dia tu buntu, ustaz buntu. Nah, katanya ada orang yang banyak duit tadi kan, ustaz buntu itu gawin minta duit baik. Dia katanya. Itu namanya orang kaya sombong. Dia bandingkan yang mana ustaz dia tak hati, bandingkan dengan dia. Jangan. Ustaz tu penting. Ustaz tu kan ada ilmunya, dia ngenjuk ini nasihat-nasihat. Ini hal sekali. Jadi kita memandang orang itu lebih bagus semua. Ya, kita yang lebih buruk daripada orang lain. Ini hadirin sekalian. Ya. Jika engkau melihat orang jahil sekalipun, orang yang bodoh, maka engkau berkata dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan jahilnya. Kalau kita melihat orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, dia berbuat maksiat, ya karena kebodohannya. Saya ini sudah ada ilmu tapi saya maksiat. Berarti orang bodoh lebih mulia dari saya. Karena dia dari kebodohannya itu, dia tidak tahu. Banyak kan orang-orang yang bodoh tu. Orang yang bodoh kita tu, orang yang kurang-kurang tu lah. Ya, ada yang kurang-kurang kan? Secangkir kurang. Secangkir kurang. Secangkir tapi tak penuh ya tu orang sekali. Ada kan? Dia hadir tu dalam majlis tapi masih tak terti. Wuduknya masih salah, apa-apa gitu. Buyan, otak memang kurang ditakdirkan Allah. Jangan kita mengatakan kau ni tak terima Tuhan ibadat kau. Kau ni buyan nian. Nah, berarti kita merasa diri kita lebih bagus dari dia. Harusnya kita berkata, aku ni lebih hina dari dia. Dia karena berbuat ini karena kebodohannya. Dia berbuat salah karena kebodohan. Saya sudah tahu ilmunya tapi masih berbuat salah, masih maksiat.
Jadi masih tetap orang itu lebih mulia dari kita kalau kita mau seperti itu. Kata dalam kitab ini. Ini hadirin sekalian. Dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala karena ada ilmu masih maksiat. Itulah maka orang bodoh lebih mulia daripada aku. Dan tidak ragu lagi, maka orang itu lebih mulia dan akulah lebih jahat daripada dia. Dan tiada diketahui dengan apa dimatikan akan dia. Dan barangkali ia taubat, maka diampuni Allah Ta'ala dosanya, yaitu mati dalam keadaan kebaikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka aku mati dalam kejahatan. Dan jika engkau lihat orang kafir, sekalipun orang kafir, dan jika engkau lihat orang kafir, maka hendaknya berkata dalam hatimu bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Mudah-mudahan kelak ia akan masuk Islam dan mati dalam Islam, maka dapat ia kebahagiaan dan diampuni Ta'ala. Sedangkan aku, wallahu a'lam. Apakah aku ini istiqomah? Apakah aku ini nanti akhirnya bagus? Wallahu a'lam. Sekalipun memandang orang kafir, orang yang di luar Islam, kita tidak tahu nasib ke depannya. Siapa tahu dia dapat hidayah, tahu-tahu dia dapat masuk Islam, dia ngejar ketertinggalannya sehingga dia bisa menyalip kita, bisa mendahului kita, walaupun kita sudah Islam dari kecil, dari lahir. Jadi memandang siapapun lebih mulia semua. Kata maka disimpulkan oleh Habib Umar bin Hafiz, jangan sekali-kali terbersit di hati orang yang beriman itu merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itulah akhlak yang paling tinggi di hadapan Allah. Kalau engkau masih ada sifat merendahkan orang lain, itu tanda bahwa dirimu lebih hina di hadapan Allah. Itulah kuncinya. Kata kuncinya itu, jangan sekali-kali kita menganggap orang lain itu kita remehkan. Kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, kita akan buang jauh-jauh sifat merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Patokannya jangan sampai-sampai kita mengatakan diri kita ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kuncinya itulah hadirin sekalian. Sekalipun kita sudah beribadah, sekalipun kita ini sudah mapan, sekalipun sudah, jangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah sifat yang paling rendah, sifat iblis. Sifat iblis itu seperti itu. Ada sombong. Nanti kalau sudah sombong, pasal berikutnya ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan amalnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan kebagusannya, dengan kegagahannya, bangga dengan badannya, rupanya badannya tinggi, bangga semua. Padahal tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa nak dibangga-banggakan? Bangga dengan anak-anaknya yang sukses, anaknya sudah berhasil, dibanggakan, kalau ceritakan tetangga, alhamdulillah anak aku ni sudah jadi ini, anak aku ni sudah jadi itu, dibangga-banggakan. Jangan nian kita merasakan bangga, apalagi bangga-bangga keturunan. Bangga seperti saya. Saya ini keturunan Kiai Meraukan, kamu tunduk sama semua saya. Wah, bahaya. Kata Kiai Meraukan ini cucu saya kurang ajar, nak dinisbatkan nama saya. Apalagi sampai dia nak minta-minta. Cak di Jawa tu. Ayat itu. Ini wallah alam, ini oknum lah. Ajinan, minta duit. Habib-habib aduh macam itu. Ya Allah. Aku ni keturunan Rasulullah. Tak duit. Jangan tu kiai ni minjem duit. Misalnya Habib-habib di Bandung sana banyak. Untunglah Habib kita Palembang ni dah. Gawat kalau Habib kita Palembang semblawan. Habib apa minta duit. Kalau jauh kan taat je. Saya pernah lihat depan mata saya. Jangan tu. Jangan cepat. Saya mau pergi.
Habib itu di apa di pintu kok langsung ke dalam, jangan ngasih duit. Kata aku ajangan tiap hari, biu tiap hari. Karena dia ajangan tadi itu memuliakan keturunan Rasulullah, dan nurut bayar ajangan itu. Hebat juga ajangan kiai-kiai di Jawa Barat itu. Taatnya nih sama Habib. Ya Allah. Ya kita Palembang sini lawan dengan Habib. Oh gitu nih. Akhirnya sekalian, akhirnya jadi itulah apa namanya tuh tentang masalah kibir ya, masalah sombong, takabur. Ya, orangnya mutakabbir. Orang yang sombong itu adalah mutakabbir dalam Al-Qur'an. Ya, sifatnya takabur. Ya dah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat takabur. Amin. Allahumma amin. Marilah kita kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sejam dah. Masalah sholat itu ya? Sholat boleh. Itu jadi imam masbuk ya? Iya, masbuk. Baru mulai baca Fatihah, imam sudah ruku. Kita selesai baca Fatihah itu apa meluk ruku? Meluk ruku. Bacaan kita sudah dianggap selesai. Ya, karena kita berjamaah, apa yang dilakukan oleh imam harus kita ikuti. Ya. Jadi kalau kita masbuk, Allahu Akbar. Ya, kalau dulu guru saya mengatakan minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Langsung kita ruku. Ya. Ada yang mengatakan walaupun belum sempat baca, ruku tak jadi masalah. Ya. Ditanggung oleh imam. Asal imam itu apa nama itu dia ruku, kita dapat ruku, kita dapat satu rakaat. Tidak perlu nambah. Misalnya salat maghrib, tahu-tahu sehari apa nama itu sudah baca ayat, dia yang ruku kita datang Allahu Akbar. Kita terkejar rukuknya, itu kita tidak tertinggal. Artinya kita tidak dihitung tertinggal satu rakaat. Jadi batasnya ruku. Ruku. Kalau dia sudah itidal, berarti kita itu tertinggal, artinya masbuk kita. Artinya kita apa nama itu satu rakaat. Kurang satu rakaat. Paham? Kalau dia sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru nak takbir. Tak terkejar. Kalau dia ruku, makanya kata dalam nasihat orang-orang bijak, kalau kita jadi imam, ruku itu agak lamakan kalau kita di rakaat pertama. Ya, takut lagi orang wuduk-wuduk ni kan, agak lama sedikit. Agak lama sedikit. Jadi kalau orang yang masbuk baru ke takbir, terkejar dia ruku kita. Nunggu kalau ada masbuk. Apalagi begitu kita ketahuan, krek. Hai, punya masuk ini, krek. Tunggu sedikit. Ruku agak lama. Tapi habis makmum harus paham juga. Kayak makmum marah pula, tak boleh pula. Jadi makmum ngapo imam ini? Apa dia ngamun rukuk yang lama ni kan? Apa dia tidur? Subhanallah ke baik je yang belakang. Subhanallah. Nah, tak kacau pula. Maksud imam tadi nak nunggu tadi yang bunyi krek kunci pintu ni yang itu tak ngerti pula, ditunggu oleh imam. Jalan ngelak pula. No, nak ngelamuk gawe ni si imam tadi. Awal tunggu. Jalan nak lambat pula. Takbirnya lama pula. No. Pening kepala gitu. Ada kira-kira ulang. Jadi kalau kita berjamaah nak fahamnya. Tapi pasal benar makmum tu lah ya. Makmum tu ya. Ada lagi ya? Habis? Mana? Bisakah makmum jadi imam? Bisakah makmum? Bisa kalau dia mampu. Boleh. Kan itu jadi makmum terlambat satu rakaat. Oh. Masbuk. Ya, masbuk. Imam dia. Ya. Terus tiba-tiba datang orang dari belakang, ada pula yang terlambat. Lepas tangan. Ya. Berarti dia. Itu makmum. Ya. Terus tiba-tiba jadi imam jadi akhirnya kan? Iya betul. Boleh. Merubah niat. Merubah niat dalam hati udah, merubah niat. Sekarang aku ni imam. Jadi imam boleh. Ya, perbaiki lagi niatnya. Ya. Perbaiki niat. Ya, perbaiki niatnya. Tadi sebagai kita makmum. tahu kan? Ya. Tiba-tiba kita lah terlambat. Rupanya ada lagi orang yang terlambat. Iya benar-benar ya.
Itu berarti udah tuh membantu orang yang terlambat. Dijadikan boleh. Udah ada 3 kan? Udah ada 3 baru sikok kan? Iya. Jadi udah selesai itu kurang 3 kan? Ayo. Datang lagi sikok lagi, sempat lagi. Sudah. Panjang aja ceritanya. Kalau macam itu lebih baik buat jamaah baru. Buat jamaah baru kalau sudah banyak ego macam itu. Tengok yang wudhu masih banyak, sudah kita buat jamaah baru. Itu yang bagus. InsyaAllah ya. Apa lagi? Bersari. Pernah dia sampaikan ini. Ya. Setelah ini dia pilih sudah apa? Apa dia? Mandi wajib. Nanti air mau. Sekarang tidak air kan susah. Ya. Jangan goyal. Susah kalau bulan sampai dulu. Iya. Kalau nak tayamum belum ada syaratnya, tempat lain ada masih ada air. Ya, cari tempat air. Kalau kita tempat kita kali. Iya, bila perlu kan tok rumah udah ada, aku tak wajib. Ya baca. Ini galon. Galonnya pakai itu. Iya, pokoknya berusaha untuk mandi. Wajib mandi, mana baca tidak mana mandi. Harus mandi. Mandi wajib. Iya, habis berhubungan sama istri harus mandi, ya. Mandi dengan niat menghilangkan hadas besar. Syarat sholat kan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Mandi disertai dengan niat. Kita orang Palembang nyebutnya mandi wajib. Ya dah. Tapi dah mana tu ya? Kan wajib juga orangnya. Mandi tu air banyak mengapa? Wajib. Padahal kan syarat kan walaupun ini itu kan begitu lepas ini niat kan lepas sudah. Kalau ini begini, yang penting air itu bisa diratakan ke badan. Kalau memang airnya terbatas, misalnya satu timbuk, ya. Kalau kita ingin sempurna, dibersihkan dulu kemaluan kita. Bersihkan kemaluan kita. Ya. Asal bersihkan, sudah positif, bersih kemaluan kita, baru kita niat. Baru kita ambil air, tumpahkan, pasang. Niat itu waktu air itu menyentuh yang pertama. Air jatuh kepada yang pertama itu kita pasanglah niat. Nawaitul ghusla rabbil hadas akbar. Wadullah ta'ala. Aku mandi untuk mengangkat hadas besar. Karena Allah. Tidak usah bismillah juga lah. Tidak jadi masalah. Sudah airnya sudah jatuh ke kepala, baru kita ratakan. Kalau memang air itu terbatas, diratakan semua, diratakan. Kalau itu air itu. Kalau mandi wajib itu ya pakai sabun atau tidak? Tidak harus pakai sabun. Tidak harus pakai sabun. Iya, tidak harus pakai sabun. Yang penting kemaluannya sudah kita bersihkan. Ya, tidak harus pakai sabun. Sabun itu kan untuk pewangi kita baik. Oh zaman dulu aku pakai sabun jangan-jangan. Sampai tak perlu cak wuduk lah bu ya. Iya, cak wuduk. Ya. Air itu diratakan. Kayak gitu ya harus tutup begini ke sini Allah boleh. Tak jadi masalah. Kalau di kamar mandi ada yang mengatakan ada yang bertanya, Pak Ustaz boleh tak saya mandi telanjang? Makruh hukumnya. Ya, tapi boleh. Boleh telanjang. Kalau memang kita sarung sikok-sikok itulah. Misalnya kita lagi musafir, sarung sikok-sikok itulah. Nak mandi pakai itulah pakai sarung apa lagi kita? Mau tidak mau telanjang. Kira-kira ya. Tapi sebagusnya memang ada basahan, Kadang-kadang ada orang, aku tak lega Ustaz. Kalau mandi, apalagi mandi wajib, tak dikosok galau-galaunya. Sudah apa boleh buat? Kamu memang sudah senang macam itu ya dah. Tidak ada jadi masalah.
Jangan be kau mandi dak kate tutupnya. Mana apa nama itu? Transparan. Terbuka kau telanjang. Kaki adong lewat. Nah itu yang berdosa tu. Modifikasi. Kalau kamar mandi tak apa. Sekarang kamar mandi lah, sebelah kamar mandi beda ramah. Ada lagi? Ya. Nanya masalah penyakit batin dan Ya. kalau kita umpamanya ada sifat sombong. Nah, mana tahu jalannya untuk menghilangkan sifat itu tadi. Wah, ini sudah masuk materi baru thariqat. Jadi ini ilmu. Jadi ilmu itu kan pengetahuan, sesuatu yang kita ketahui. Ibarat tuh kalau kita tahu ilmu, tahu rambu-rambu. Kalau kita sudah pernah baca ini atau pernah dengar ini, minimal letak hati kita sombong, tepiskan. Paling tidak macam itu jalannya tadi. Paling tidak. Anak khair minhu, aku ni sudah merendahkan orang ini. Hati-hati. Langsung istighfar, astagfirullah fi qalbi. Aku istighfar untuk hati aku. Minta sama Allah diampuni. Karena kita sudah belajar ilmunya. Kalau kita tidak tahu belajar ilmunya, tidak pernah kita baca kitab, tidak pernah kita dengar majlis-majlis yang orang-orang jelaskan tentang ini, kan tidak tahu. Seolah-olah kita ini bagus terus. Kalau ini kan kita tahu rambu-rambunya. Minimal paling itu caranya kita buang, ada buang, istighfar lagi, ada buang terus mujahadah. Itulah namanya mujahadah. Tapi kalau orang-orang sudah masuk ranah ilmu thariqat lain lagi. Ada zikirnya. Nanti di dalam kitab ini terakhir dijelaskan. Ada masalah zikir. Ada kaifiyat zikir, ada tentang zikir dijelaskan di dalam kitab ini. Kalau masuknya thariqat, sebagaimana thariqat-thariqat yang sudah diakui di negeri kita ini banyak, thariqat Naqsabandi. Thariqat Naqsabandi itu bagaimana mendawamkan, melazimkan di dalam hati kita Allah. Dibimbing oleh guru mursyidnya. Tapi kalau kita belum belajar, belum masuk thariqat, untuk langkah kita sudah tahu ilmu ini, paling tidak kita muraqabah, selalu ngawasi terus hati kita awasi. Kita jingok hati kita ini kemana lari. Larinya kemana hati kita. Yang tahu diri kita inilah hati kita. Saya tidak tahu hati bapak-bapak. Yang tahu kan diri kita sama Allah. Yang Allah tahu, melihat kita terus lah, kita jingok hati kemana. Bersitan lintasan-lintasan hati saya ini kemana arahnya. Itulah orang yang sudah bermujahadah untuk mengendalikan hati. Karena dia sudah tahu ilmunya, dia lihat terus hati. Ini seperti itu gambarannya. Sama dengan orang khusyuk. Bagaimana Pak Ustaz khusyuk itu? Khusyuk itu pertama kita tahu ilmunya dulu. Kedua, saat kita sholat, ternyata kita ada gangguan, pas kita ingat sadar, balikkan lagi. Seperti itulah. Seperti itu. Cuman kita tahu ilmunya dulu, ilmu khusyuk itu begini, diuraikan. Pas kita lagi sholat, tahu-tahu ada gangguan, sadar gitu, teringat, balikkan lagi, istighfar. Seperti itulah. Namanya manusia ini kadang-kadang jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Seperti itulah orang-orang yang jalan menuju Allah itu seperti itu. Kadang jatuh, kadang dia terus istiqomah. Istiqomah ini perlu kita riyadhah. Riyadhah itulah namanya latihan, mujahadah. Seperti saya diuji oleh Allah, dilatih. Banyak saya kadang-kadang dapat ujian-ujian macam itu. Saya tidak langsung.
Ada yang ujian lebih besar lagi. Cuma saya tak mau cerita ujian-ujian yang lebih besar lagi banyak. Ujian besar dan saya alami itu. Saya alami macam itulah kalau kita mengkaji ilmu batin, pasti Allah uji. Sejauh mana kita ngamalkan ilmu ini. Banyak ujian-ujian. Ya tak? Sama dengan kita bahwasanya kita ingin mengadakan hubungan terus dengan Allah. Ya tak? Nanti dalam perjalanan pasti ada ujian-ujian. Ujian saat kita meyakini tentang rezeki itu dari Allah, tahu-tahu kaget diuji. Ada teman kita merasa teman ini dalam hati kita bakal membantu kita. Nah, itu sudah bergeser kita. Ya tak? Hubungan kita dengan Allah tadi terputus. Mengharap kalau dia ni nganjuk sesuatu. Terutama ustaz-ustaz galak macam ini. Terkenal penyakit ustaz-ustaz. Ya tak? Ada teman, ada wong lah pokoknya selalu berhubungan dengan dia, akhirnya dia bergantung dengan orang itu. Seperti itulah ujian-ujian dalam hidup. Padahal kita tidak perlu, orang-orang tidak perlu. Kita perlunya sama Allah sebenarnya. Ya tak? Orang itu kan datang memberikan sesuatu kan digerakkan Allah. Jadi kita jangan mandang orang itu, mandang Allah. Nak mandang Allah itu berat. Kadang-kadang setan itu menghalangi terus. Paham ya? Seperti itulah ilmu. Ada lagi? Misalnya lagi untuk ya, inilah sudah sampai telinga, ya. Tiba-tiba ragu tadi sudah pasangin apa belum? Harus diulang lagi, jangan? Tidak apa-apa diulang lagi. Kalau memang tidak yakin, sebab niat itu wajib, niat itu kan merupakan rukun wudu niat. Salah satunya yang pertama niat. Ya, itu namanya was-was. Kalau sering-sering was-was berarti harus dibuang penyakitnya itu. Ya. Ya, was-was itu bahaya juga was-was. Saya dulu pernah juga kena penyakit was-was. Ya, penyakit was-was tentang masalah toharo, terutama saya masalah toharo. Ya. Cuman saya sering baca-baca riwayat-riwayat, ya, akhirnya saya bisa hilang juga sedikit-sedikit bisa hilang. Ya, saya terlalu hati-hati tentang masalah najis, masalah tentang ini. Saya tuh hati-hati niat. Tahu-tahu saya dapat hikayat-hikayat di Yaman sana. Dapat saya baca buku tu, ada orang lewat, tahu-tahu lewatnya tu di bawah rumah orang, air tu jatuh. Nah, air tu jatuh menimpa dia. Kalau saya sudah was-was itu, perasaan saya ini air tak najis lah apa-apalah. Padahal di situ langsung diberikan nasihat oleh gurunya, kalau kau merasa diri kamu bahwa air itu najis, maka kena najis langsung. Tapi kalau engkau merasa saya tidak tahu, sudah suci orang air itu. Nah, saya ambil yang itu langsung. Iya, gitu. Makanya itulah salah satu untuk menghilangkan was-was juga. Nah, itu saya dapat baca-baca itu. Oh ya Allah, aku kena was-was Pak. Sering. Saya dulu banyak kena was-was. Masalah najis, terutama masalah najis. Hati-hatinya saya masalah najis. Gitu. Apalagi kalau ini. Kalau itu mau musafir tu kan, tempat-tempat masjid-masjid tu kita jenguk tak layak apa-apa nah. Ya. Kita mau buang air kecil, kita jenguk tempat WC-nya macam ini. Ya Allah, mana? Ya. Bingung gitu kan? Pas buka keran katanya keluar airnya. Bingung. Lah, mana? Langsung saya yakin kan sudah ini suci gitu. Macam itu. Jangan lagi tempat lain. Nak ditahan, nak itu nak kencing. Sering macam itu. Kau boleh buat, yakin deh. Ya. Seperti itu. Tapi kan saya masih was-was juga kadang-kadang. Ketemu masjid yang lain saya cebok lagi. Masih kena juga. Tapi saat itu yang tadi tidak ada was-was, saya sholat langsung. Seperti itulah. Ya, pengalaman-pengalaman hidup itu seperti itu. Perjalanan rohani.
Paham deh? Apa lagi? Ya. Masalah kecil belum sunat tadi. Kalau senggol itu terbatas sholat tidak? Pengertian batal sholat itu kalau dia nempel nian. Misal contoh, kita tahiyat dia nyender ke kita nian. Dan tidak ada alas ini, maka kita tekanan najisnya dia juga. Kalau menurut Imam Mazhab Syafi'i, makanya anak-anak kecil yang belum sunat itu lebih baik kita jangan dekat dengan kita. Lebih baik tidak dibawa ke masjid. Bagus lagi. Atau dia di sudutnya, dia berdampingan sama dinding. Baik tidak dibawa ke dinding. Ya, namanya dia tuh kan anak kecil kan kencing tidak cebok. Ya dah. Paham deh? Jadi pengertian dia nempel itu maksudnya tuh kena kulit kita nempel. Berarti kita membawa najis berarti. Karena dia najis, dia bukan najis. Di situ kira-kira. Paham ya? Ya, tapi itu mazhab Imam Syafi'i yang saking berhati-hatinya. Kalau mazhab yang lain tidak. Paham ya? Ada lagi? Habis? Anak kecil sudah sunat, aku boleh di belakang imam. Kalau di belakang imam punya syarat tersendiri lagi, belakang imamnya persis. Ya, kalau dia mampu jadi imam tak jadi masalah. Kalau dia mampu tak jadi imam. Baca menari ya. Kalau dia memang tidak mampu jangan. Iya. Kalau salat itu selalu di belakang imam. Boleh bagus, tapi kurang adabnya orang. Iya, kurang adab baik dia tu. Iya. Itu kira-kira memang ada. Kurang adab baik dia. Boleh depan sini. Iya. Ngomong baik kau jangan belakang imam ya. Dia selalu menyuruh anak itu di belakang imam. Iya, benar. Itu. Ada yang dipertanyakan itu dia selalu menyuruh anaknya itu di belakang imam. Iya, benar. Itu yang dipertanyakan. Ngomongnya baik, anak kau tu boleh depan tapi jangan belakang imam. Anak kau tu masih kecil. Banyak hafalannya ya? Oh, banyak hafalannya dia. Nak menarik ke imam mungkin ya? Walaupun banyak tetap ada. Ya, ada baik. Tetap ada. Umur itu ada. Iya. Kalau kamu Quran di lampu gitu kan, kemudian dia terus di depan saya, kamu kan tidak harus sebulan. Mudah itu hebatnya. Mudah itu tahu walaupun dia minta itu. Ada orang jubah dia minggir, dia masuk. Ada orang tahu dia, tidak mungkin kalau sholat menjengkel jangan. Ada orang tuh, dia tak minggir, mau masuk. Padahal di posisi itu dia bisa dari sini posisi dia. Karena dia belum berada. Iya. Berarti yang ini tidak berada berarti. Ya kurang. Tahu dia. Misalnya pintar, berkaos, bejin. Di belakang memang dia pintar. Bejin, berkaos, tidak ada pakai topi. Ada. Iya, ada. Tidak pantas masuk yang di depan imam jubah belakang bejin, berkaos. Kira-kira ada tidak? Iya. Sah memang. Tapi ada. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Al-adab. Ada lagi perkataan Nabi Umar bin Hafiz yang saya tarik. Orang yang sedikit ilmu tapi dia berakhlak. Orang yang sedikit ilmu tapi dia berakhlak itu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tapi tidak berakhlak. Saya baca perkataan Nabi Umar bin Hafiz. Dia banyak mengeluarkan kata-kata hikmah. Orang yang sedikit ilmu tapi dia berakhlak itu lebih baik, lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tapi tidak berakhlak, tapi tidak beradab. Nah, mesti bisa kata Pak Haji tadi. Jadi al-adab fauqal ilmi. Al-adab akhlak itu fauqal ilmi. Akhlak. Barang itu yang malu itu kan mungkin ada depannya dengan kami. Kayaknya lagi dulu. Lambat gitu nih depan ibu ya. Iya. Kalau macam cepat dia. Ikutnya kan kalah cepat lah maksudnya. Iya. Karena kita terlalu banyak ini. Iya, benar. Sadap kita bahas tidak pantas. Salah ini. Banyak ada. Bukan jadi
Ya, sebenarnya kapan waktu kita berdiri itu ya, waktu qomat itu apakah sewaktu la ilaha illallah berakhir atau waktu hayat sholat? Hayat sholat sudah berdiri. Harusnya Sebaiknya. jika hayat sholat Sudah berdiri. Iya, sudah berdiri. maju ke depan. Itu berdiri dari sini ke depan. Iya, maksudnya Sudah itu Bukan berdiri dari rumah ke sini. yang jelas imamnya lebih dahulu ke depan, jangan nunggu. Imamnya ke depan, langsung hai cepet. karena imam itu orang dia. Iya. Belum maju, nolak ini. Iya. Sebenarnya dia. Soalnya imamnya banyak. Ya. Soalnya imam di sini ada sebenarnya. Insyaallah kita tutup dengan doa dulu, lagi kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdu ala kulli hal wa idna min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronde berikutnya. Bismillah. Allah. Sampel dulu berhenti ngomong. Sambelnya habis. Allahumma shalli. Itu sambal dulu. Ya, itu sambel. Bola kerang, jangan dikit-dikit dikit makan pepes aja. Alhamdulillah. Ayo. Bakwan. Mbak Siwan. Alhamdulillah kita sudah Hindari sombong tuh banyak-banyak keluar rumah. Di rumah sombong tuh lah gitu. Kalau di rumah, iya gitu ya. Jadi kalau kita keluar kan kita tahu, oh kita tanya, oh ada kantor lagi. Iya. Oh itu susah lagi. Tapi kan di rumah baik. Alhamdulillah ini suasana Masjid Miftahul Jannah. Selesai pengajian. Jangan lupa tetap layar ya. Tetap layar guys, jangan lupa. Masya Allah. Nah ini tinggal sarapan paginya aja. Tetap layar guys, jangan lupa. Nah ini sambal. Ada sambal sudah. Sambal sini. Penting yang lain, ada sambal sudah. sambal pula ya. Nah sambal. Dia nak pakai sambal. Nah ini dulu, yang dekat dulu. Nah, sudah. Dah keliling ke sambal. Keliling ke sambal. Aku sudah. Oh, sudah ya? Keliling. Sambal itu penting. Iya, bakwannya Bu. Oke, lanjut. Oh, bakwan pula Bismillah. Makan bakwan, ayo. Keliling ke pulau bakwan. Nah, keliling ke pulau. Alhamdulillah. Sambal. Wah, selamat bergabung, Masya Allah. Oke, kita panggil. Keliling. Apa? Biasanya memang yang namanya ketua selalu terakhir. Ketua santain. Jangan, ketua itu duluan makan. Ya tak? Ketua itu duluan makan.
Orang bisa Pak, terakhir Pak. Oh ini. Kali laki-laki berubah merah. Mana Ali? Oh, Di ya. sholat. Wow. Kalau dengan diri kalau tu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habiskan pulsa ya udah. Habiskan kuota ya. Kuota. Kuotanya banyak. Kuota banyak. Nah. Yang enggak dipakai kuota. Iya. Kuota tuh ini. Kuota. Lebih murah. 60 giga 100.000 bulan. Aku kalau Telkomsel tuh 200. lebih. Ya 100 lebih Aku beli 200. Iya 100 lebih kan. Jadi bagus di SMA 5 bagus. Oke tadi. Bismillah. Tisu. Tahu tu. Kenapa ada dia dua Pak? Hari ini nonton enggak? Laki enggak? Mantap hari laki kenyang ya. Terus dusun dulu ya. Tisu. Betul. Kau tahu? Aku ni macam. Aku ni tahu tisu tu. Namanya HP punya ini. Dia pecinta cabai dia. Tak beda bawah. Yuk. Ada? Kenapa tak ada sini? Tak tisu tak ada sini. Jadi Ustaz Ari kau tu pengalaman bahwa kau nak mandi wajib balik Banyu. Ya, lagi hasil berhubungan dari Banyu. Agak susah baik Banyu ya. Kaduan, kata tu takut dia tak kasihnya maksud aku tanya tadi tu kan. Iya. Nah, sikot lagi ini kan kemarau. Berarti memang harus atu Banyu berarti. Ya, Banyu, ya. Kalau kita dulu mendapatkan air, jangan kamu bahaya. Iya, Malam itu kamu harus air sedrum paling kita. Sini masuk seperti itu. Iya. Ya, walaupun beli, kalau ada apa-apa nak ke rumah kamu. Kalau mau kamu bakaran misalnya. Iya. Iya. Kalau dosen itu harus itu dia. Kalau tidak walaupun masuk paling harus sedrum malam air. Macam mana kalau ini daerah gurun itu ya? Tidak sholat juga itu ya kalau memang ada kasih Banyu ya. Tetap rumah tetangga. Dia kasih solusi itu ya berarti ya. Wajib. Jadi, kan masih ada air kita sini kalau lari ke sini ke masjid besok. Tetap rumah tetangga atau ke masjid terdekat. Iya.
Itu kan mencari solusi. Kau ku ajak ke rumah aku sini, rumah anak aku. Kata sini banyak. Banyak air. Kau telepon dia, telepon tu. Cari subuh barang kau dengan aku. Kalau memang itu nak. Tidak, tapi nak kakak. Atau kau tu sudah tahu nak mandi wajib, jam 4 tu baik jola bangun. Jangan kau azan baru bangun, dah terkencang. Ada ya? Itulah musolanya ini lah banyak juga musola siapa? Tempat ini ngajian dia. Budak pesantren mandi situ kalau kujuk Susah dibuyakan bubu, nak buyar bayar. Anak subuh pula bubu tu nak ada yang betul betul. Kalau Kak Ipung Bubu tu nak. kemarin dia mandi dengar. Tahu dia. Kenapa? Kalian belum tangga? Aku lewat. Oh, Push. Apa? Apa dia? Mandi. Ipung mandi wajib. Ipung mandi wajib dan mandi kemarin. Tahu Mandi wajib mana? Mandi wajib mana? Di rumah lah. Oh, di mana dia? Ya. Aku mandi terus tak pagi. Dah baca kali itu minggu datang dulu. Ada air tempat kau? Ada. Aman kau di sini nih. Iya. Oh, sini. Tapi dah banyak juga kan. Tidak banyak, cuman cukup kalau itu. Kalau di depan ini tidak bakal kekeringannya. Sumurnya bagus. Bagus Bu ya? Sumurnya bagus. Bagus depan itu ya? Sumur bagus bu ya. Isinya dah hati. Hah? Sumur bagus. Sumur keliling. Airnya hati. Nah, sama. Air ganti. Airnya itu penting. Airnya perlu. Hati. Habis sila. Bukan nunggu ibunya itu. 15 menit lagi. Oh, macam 15 menit lagi. aja deh. Kan tak boleh habis makan. Itu kan sudah ada air yang kuah. Sengaja waktu saja baru makan. Kuah itu kan air. Dia jadi kadar gula. Ini harus makan. Bagus itu. Lain mau ngajar. Kuah kan sudah ada airnya, tidak usah minum lagi. Nah, kuah. Kan pedas Bu ya? Hah? Pedas. Tidak ada. Oh, pedas Pedas. Oh, lanjut cabai tadi ya? Banyak niko baru cabainya. Iya. Aku dikit. Aku habis. Banyak semua. 3 hari no. Ngampuk tapi. Oh, banyak hari orang makan cabai. Kuat makan cabai hari ini. Pantas suaranya bagus. Iya, katanya yang bagus suara makan cabai. Harusnya suaranya makan cabai itu dia. Jadi kalian Kuat lagi tenaga. Jadi kalian ada cabai tak bagus suaranya. Iya, cabai. Mau mana tu bagusnya? Mau mana? Dia itu kan berdeha kalau makan cabai. Dia suara bagus. Saya nyanyi yang viral di dunia ada Pani tu kan lupa pada tu. Udah nih bagus suaranya, belum banyak keluarnya. Iya. Bagusnya Pak Arifin lah, suaranya bagus tuh Pak Arifin. Kalau mau pelempang ngeden suaranya. Buat ini suara pacar lah ngeden suaranya, ini mau melempang nih. Ngeden. Kurang keluar dia. Tidak ada keluar. Belum dikeluarkan tuh keluar. Ngeden suaranya. Iya. Siapa kan buya? Siapa aja waktu asar, soal asar, doa nyurati Habib Mahdi kemarin. APP itulah, APP itu. Sholat. Sholat yang Itu mama itu. ini. Siapa namanya Ami ini? Ami Husin, Ami Ali. Memang itu dah tahu. Ami Ali. Itu memang. Keras baik kamu. Gayanya aja tuh. Pecah ini ada perang baik deh. Iya, iya. Pecah perang aja. Ada tu. Cepat aja. Orang beri komas itu. Itu gayanya. Jangan ganti lagu-lagu lagi. Ganti lagu dia. Iya.
Aku terkejut. Kalau orang Salafi azannya macam itu juga, tak ada lagu-lagu dia. Kalah dia lagu-lagu. Hah? Orang Salafi. Bagus azannya bu ya. Hah? Itu bagus dia. Mengaji dia ada galak berlagu. Kemana? Budak kecil kamu cerita tu azan kemana? Cakoman. Itu lain itu kalau yang asli dia bagus bagus iya. tu. Nah yang aslinya cak budak yang kecil itulah. Wahabi itu azannya cuma di prinsip kan hatinya Allah bersama nyamuk hati. Jadi walaupun kamu Allah, kan hatinya sama maksud itu mah itu nah. Padahal kan azan itu kan ada sanadnya. Iya. Diajari rabah itu kan, rabah itu kan ada sanad juga, ada baca. Iya. Kalau saya itu kayak gitu ngajinya, oh Jawa pakai irama Jawa. Iya. Pada Aceh irama Aceh. Kalau tak bersanad, Iya. Pakai sana. tadi Wahabi itu, kan memang artinya benar. Iya. Cuma itu. Basing-basing belan. Nanti Ada sanadnya, bahaya sanadnya. Iyalah sanadnya tu. harus bersanad. Irama saya itu harus bersanad. Kalau kita tidak bersanad itu, ngajinya beda-beda. Kayak Jawa. Iya. Beda-beda. Kalau pasti ya gitu ngali masuk kaki oleh padang. Iya. Kan Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah kamu go. Lu kamu terjang bumi macam awal sampai nak go tu lah. Terjang lah. Wong itu. Mas nak go tu lah bahasa itu. Ini jangan Al-Fatihah. Melapat tengkah bebas. Mungkin datang ke mungkin dah baca-baca go. Terjang lah. Masih berapa lagi baca go? Masih nak go tu lah. Ini ayo. Tadi seperti kelas kau. Lu tidak baca mungkin dari awal mungkin saja. Alhamdulillah. Kita mau